Coba buka Instagram sekarang. Lihat 5 postingan pertama. Mungkin ada yang sedang liburan, ada yang baru lulus, ada yang baru membeli mobil, dan lain sebagainya. Kelihatannya, semua orang hidupnya baik-baik saja. Semua orang bahagia, semua orang sukses, semua orang punya kehidupan yang menarik. Lalu tanpa sadar kita mulai bertanya, kenapa hidupku nggak seperti mereka? Tapi, bagaimana kalau sebenarnya yang kita lihat bukan kehidupan mereka, melainkan sebuah pertunjukan? Lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang sosiolog bernama Erving Goffman menulis sebuah buku. Saat itu belum ada internet, belum ada TikTok, belum ada Instagram. Namun ide yang ia tulis justru terasa sangat relevan dengan media sosial hari ini. Kalau Goffman hidup sekarang, mungkin ia akan berkata, Instagram bukan mengubah manusia. Instagram hanya memperbesar panggung yang sudah ada. Hari ini mari kita lihat Instagram melalui kacamata Goffman. Pada tahun 1959, Goffman menulis buku. Ide utamanya sederhana, manusia selalu menampilkan dirinya. Bayangkan seorang pelayan restoran. Saat melayani pelanggan, ia tersenyum, berbicara sopan, ramah, tetapi ketika masuk ke dapur, ia mungkin akan mengeluh, menghela napas, atau bercanda dengan rekan kerjanya. Apakah itu berarti dia palsu? Belum tentu. Menurut Goffman, manusia memiliki berbagai peran. Sebagai aktor, yang berbeda hanyalah panggungnya. Sekarang bayangkan, panggung itu berubah, bukan lagi restoran, bukan lagi kantor, melainkan Instagram atau TikTok. Saat seseorang mengunggah foto, ia memilih foto mana yang terbaik, sudut mana yang paling bagus, filter apa yang paling cocok, caption seperti apa yang terdengar keren. Semuanya dipilih, tidak asal, karena tanpa sadar kita ingin memberikan kesan tertentu. Ada yang ingin terlihat pintar, ada yang ingin terlihat lucu, ada yang ingin terlihat sukses. Bahkan orang yang ingin terlihat apa adanya seringkali tetap memilih foto terbaik untuk menunjukkan bahwa dirinya apa adanya. Menurut Goffman ada dua tempat, front stage dan back stage. Front stage adalah tempat kita tampil dan back stage adalah tempat kita menjadi diri kita sendiri. Nah, masalahnya Instagram hampir seluruhnya adalah front stage. Kita melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Kita melihat foto wisuda, tidak melihat mereka yang begadang mengerjakan skripsi. Kita melihat foto liburan, tidak melihat bagaimana tagihan kartu kredit. Kita melihat pasangan tersenyum, tidak melihat pertengkarannya. Kita melihat tubuh ideal, tidak melihat latihan yang melelahkan. Instagram bukan selalu berbohong, tetapi Instagram seringkali hanya menunjukkan sebagian kecil dari kenyataan. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan kehidupan penuh kita dengan potongan terbaik kehidupan orang lain. Sekarang coba pikir, pernah nggak kamu menghapus foto karena like-nya sedikit? Atau mengulang mengambil foto berkali-kali? Atau menghapus captionnya, mengganti caption, atau mengganti lagu berulang kali? Lalu menghapus lagi. Kenapa? Karena kita bukan hanya mengunggah foto, kita sedang mengelola kesan. Dalam istilah Goffman, ini disebut impression management. Kita ingin orang lain melihat kita dengan cara tertentu. Dan sebenarnya, itu bukan sesuatu yang baru. Sebelum ada Instagram, manusia sudah berdandan sebelum bertemu orang, sudah memakai pakaian terbaik saat wawancara kerja, sudah tersenyum saat difoto. Instagram hanya membuat proses itu jauh lebih besar dan jauh lebih sering. Sekarang bayangkan sebuah teater, apa gunanya panggung kalau tidak ada penonton? Di Instagram, followers adalah penontonnya. Like, comment, share, view, semuanya adalah bentuk respon penonton. Lucunya, semakin banyak respon, semakin kita terdorong tampil lagi. Bukan karena kita buruk, tetapi karena manusia memang makhluk sosial. Kita ingin diakui, didengar, dilihat, dihargai, dan media sosial membelikan semua itu dalam bentuk angka. Kalau mendengar penjelasan tadi, mungkin muncul pikiran baru. Berarti Instagram itu palsu. Belum tentu. Menurutku, Instagram hanyalah alat, seperti panggung. Di panggung ada orang yang menyanyi, ada yang berbohong, ada yang mengajar, dan lain sebagainya. Masalahnya bukan panggungnya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Ada dokter yang membagikan edukasi, ada guru yang mengajar gratis. Media sosial juga membawa banyak manfaat. Yang perlu kita pahami adalah apa yang kita lihat di sana bukan keseluruhan hidup seseorang. Aku sering membayangkan kalau Goffman hidup hari ini lalu membuka Instagram, mungkin ia akan tersenyum. Bukan karena terkejut, tetapi karena teorinya masih relevan.
Mungkin ia akan berkata manusia tidak berubah, hanya panggungnya yang berubah. Dulu panggung itu pasar, lalu sekolah, lalu kantor. Sekarang panggung itu ada di dalam genggaman kita. Jadi kalau Goffman melihat Instagram, mungkin ia tidak hanya berkata, kenapa orang suka pamer, melainkan peran apa yang sedang mereka mainkan. Menurut Goffman, kita semua adalah aktor. Bukan berarti kita munafik, tetapi karena setiap situasi menuntut cara kita menampilkan diri. Masalahnya muncul ketika kita lupa membedakan panggung dengan dunia nyata. Saat kita percaya bahwa feed Instagram adalah kenyataan utuh, padahal yang kita lihat hanyalah cuplikan, satu foto dari ribuan momen, satu senyuman dari kehidupan yang jauh lebih kompleks. Mungkin yang sedang kamu lihat bukan kehidupan seseorang, melainkan pertunjukan yang dipersiapkan untuk ditampilkan. Pernah nggak niatnya cuma buka TikTok atau Instagram selama 5 menit, lalu tiba-tiba 1 jam hilang begitu saja? Lucunya, kamu bahkan tidak ingat video apa yang tadi kamu tonton. Kucing, meme, berita, masak, drama, review HP, semuanya lewat begitu saja. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita sadar scrolling terlalu lama itu nggak baik, kenapa kita tetap melakukannya? Apakah kita memang malas, kurang disiplin, atau memang ada sesuatu yang membuat otak kita sulit berhenti? Hari ini kita akan melihatnya dari sudut pandang sosiologi. Dan mungkin setelah video ini, kamu akan melihat media sosial dengan cara yang berbeda. Bayangkan hidupmu sebelum media sosial. Kalau ingin belajar, kita harus mencari buku. Kalau ingin hiburan, kita menonton televisi. Semuanya memiliki akhir. Acara TV selesai, koran habis dibaca, majalah mencapai halaman terakhir. Sekarang tidak ada halaman terakhir. Kamu scroll, lalu muncul lagi, scroll, muncul lagi, dan lagi. Feed media sosial memang dirancang hampir tidak pernah selesai. Bukan karena kebetulan, tapi karena perhatian kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada istilah yang disebut attention economy. Sederhananya, perusahaan digital bersaing mendapatkan perhatianmu. Semakin lama kamu melihat layar, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pendapatan. Artinya, produk sebenarnya bukan aplikasi, produk sebenarnya adalah perhatian kita. Kalau dulu perusahaan berlomba menjual barang, sekarang mereka berlomba membuatmu tetap melihat layar. Semakin lama semakin baik, dan disinilah scrolling tanpa akhir menjadi sangat menguntungkan. Sosiolog Erving Goffman pernah menjelaskan bahwa kehidupan sosial mirip sebuah pertunjukan. Di depan orang lain, kita memainkan peran. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, media sosial memperbesar panggung itu. Saat membuka Instagram, yang kita lihat seringkali adalah versi terbaik kehidupan orang lain. Liburan, lulus, menikah, dan lain sebagainya. Kita jarang melihat kegagalan mereka, karena tanpa sadar kita ingin melihat kehidupan orang lain. Dan kita juga ingin memastikan bagaimana posisi hidup kita dibandingkan mereka. Disinilah masuk teori dari psikolog Leon Festinger. Namanya social comparison theory. Manusia memiliki kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain, bukan karena kita jahat, tetapi karena otak kita memang ingin tahu posisi kita ada di mana. Masalahnya di media sosial yang dibandingkan bukan kehidupan nyata, melainkan momen terbaik. Bayangkan ada 1000 foto dalam 1 bulan, yang diunggah hanya 5. Tentu itu 5 itu yang terbaik, tetapi otak kita lupa akan hal itu. Akhirnya kita terus scroll, mencari pembandingan baru lagi dan lagi. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa manusia tidak hanya mengejar uang, kita juga mengejar sesuatu yang disebut modal simbolik, yaitu penghargaan, status, prestasi, pengakuan, like, follower, dan lain sebagainya. Semuanya bisa menjadi simbol status di dunia digital. Maka, saat kita melihat seseorang viral, kita tidak hanya melihat videonya, kita juga melihat status sosial yang melekat padanya. Tanpa sadar, kita ingin tahu apa yang membuat orang ini berhasil, apa yang sedang viral, apa yang sedang dibicarakan. Rasa ingin tahu itu membuat scrolling terus berlanjut. Ada satu konsep menarik dari desain aplikasi, yaitu variable reward. Kadang video berikutnya terlihat biasa saja, kadang lucu sekali, kadang sangat bermanfaat. Kita tidak pernah tahu, ketidakpastian itu membuat kita berpikir, mungkin video berikutnya lebih menarik,
atau tidak menarik. Persis seperti membuka kotak hadiah tanpa tahu isinya. Dan karena hasilnya tidak bisa diprediksi, kita terus mencoba, scroll lagi dan lagi. Jadi, kalau kita buka scroll terus, jawabannya ternyata bukan sesederhana karena kita malas. Media sosial mempertemukan banyak hal sekaligus. Ada teknologi yang dirancang untuk mempertahankan perhatian, ada kebutuhan manusia untuk membandingkan diri, ada keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan ada rasa penasaran yang terus dipancing. Semuanya bekerja bersamaan. Artinya, kalau suatu hari kamu merasa sulit berhenti scrolling, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang kuat, tetapi karena ada sistem yang memang dirancang agar kamu terus bertahan di sana. Bukan berarti kita harus membenci media sosial. Media sosial tetap bisa menjadi tempat belajar, bekerja, bahkan mencari penghasilan. Namun, memahami cara kerjanya memberi kita kesempatan untuk menggunakan teknologi dengan lebih sadar. Bukan sekedar mengikuti alurnya, karena pada akhirnya yang paling berharga di era digital bukanlah jumlah followers, melainkan perhatian kita sendiri. Kalau perhatian itu habis tanpa kita sadari, apalagi yang tersisa?